4 3 2 1. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntahu bih aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia itu mati, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau juga anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ini tawasul yang disyariatkan. Terima kasih Ustaz, waktunya habis. Pemirsa, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Insya Allah kami beri kesempatan yang sama, yakni dengan waktu maksimal 30 menit. Kepada Yang Mulia Buya, dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat gamblang dan jelas yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Toharah. Bahkan banyak poin-poin yang harus kita katakan harus benar, dan itulah kebenaran beberapa poin yang disampaikan beliau, dan itu adalah kesepakatan kita. Kalau kita berdoa kepada selain Allah, jelas itu adalah syirik. Kalau kita menyembah kuburan, itu adalah juga tidak benar, syirik. Kalau kita harus membuat kuburan itu dijadikan masjid seperti orang Yahudi, catatan seperti orang Yahudi, maka itu juga terkutuk. Jadi yang disampaikan oleh beliau banyak hal-hal yang sudah disepakati. Dan alhamdulillah banyak titik temu. Akan tetapi dalam sebuah diskusi hiwar atau tafahum, kita tidak menyebutkan kesepakatan, akan tapi kita mencari titik temu di saat ada perbedaan. Dalam bahasa hiwar adalah tahrir mahal niza. Apa yang menjadikan perbedaan sehingga kita harus bertemu? Maka itu yang harus kita bahas. Adapun kalau menyembah kuburan sudah sepakat, insya Allah. Tapi apakah betul di Cirebon ini ada orang nyembah kuburan? Itu kan jadi pertanyaan nanti. Kalau orang berdoa kepada selain Allah, benar, itu adalah syirik. Tapi siapa yang berdoa kepada selain Allah? Ini barangkali harus dijelaskan nanti. Akan tapi ini yang diperselisihkan itu apa yang sekiranya jika kita salah menjelaskan kepada umat, maka yang terjadi adalah perselisihan juga di umat. Sementara umat Nabi Muhammad ini harus kuat, tapi ternyata harus ribut urusan-urusan yang seharusnya tidak boleh kita berbeda pendapat. Bahwa tentang tawassul dan ziarah kubur, subhanallah, dua-duanya adalah syar'i. Hanya kerinciannya barangkali ada penyelewengan ini yang harus kita jelaskan. Tapi sebelumnya makalah kita adalah sebuah pertanyaan. Takut kita berbeda, kenapa kita harus berdebat atau dialog? Kita tidak mengatakan debat. Kalau kita sama, kenapa kita harus diskusi? Kita harus tunjukkan, betulkah Ustaz Toharah itu berbeda dengan kami? Masya Allah. Betulkah kita berbeda? Asal tahu mungkin Ustaz Toharah, bagaimana pandangan Ustaz Toharah tentang kami sebelum kami menjelaskan. Kami adalah orang yang senang merayakan maulid Nabi SAW, dan kami adalah orang yang senang dengan dunia tasawuf, dan kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang meninggal, dan kami adalah juga termasuk pembina dari satu jamaah salawat nariyah. Ini barangkali catatan moderator. Bagaimana pendapat Ustaz Toharah tentang kami ini? Barangkali yang seperti kami adalah ribuan manusia. Artinya harus, kalau memang kita berbeda, maka dijelaskan di sini. Kalau ternyata ada kesepakatan, tidak perlu kita melanjutkan sebuah dialog, tapi selesai. Jadi kami adalah orang yang bertawasul dengan orang yang hidup dengan Nabi Muhammad. Kita meyakini tawasul dengan Nabi Muhammad di saat hidup dan di saat Nabi Muhammad setelah meninggal. Kemudian kami juga membaca sholawat nariyah yang itu adalah termasuk sholawat tawasul. Kemudian kami adalah pecinta perayaan Maulid Nabi SAW. Ini adalah poin-poin ya, karena itu ada hubungannya dengan tawasul semuanya. Jadi kita ingin dikomentari dulu nanti tentang kami itu seperti itu apa? Ada kecocokan. Kalau ternyata Ustaz Toharah mengatakan tidak ada perbedaan, berarti selesai. Tapi kalau ternyata di sini ada perbedaan, tadi bisa disinggung dalam cerita bahwasanya tawasul kepada orang yang telah meninggal dunia adalah juga tidak boleh, maka kita ingin ditegaskan untuk menilai kami agar ada perbincangan selanjutnya. Barangkali makalah kami seperti itu. Kemudian setelah itu kita juga akan bercerita tentang tawasul, dan insya Allah semuanya seperti yang pernah disampaikan, kita berpegang kepada Nabi Muhammad SAW dan pada kitabullah. Kita tidak boleh nyeleweng dari itu. Baik,
Kita tidak boleh nyeleweng dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan juga apa yang telah dilakukan oleh para salafus soleh. Dan ini adalah pegangan supaya kita tidak ngelantur ke sana kemari. Dan siapa kira yang berpegang pada salafus soleh, ini adalah standar kita untuk diskusi supaya tidak kemana-mana. Jadi tahrir mahallun niza ini penting. Adapun secara umum, umat Indonesia barangkali Anda, saya berbahagia jika kami bertatapan dengan Anda yang selama ini adalah ikut pengajiannya Ustadz Toharoh. Barangkali ini kesempatan emas bagi kami untuk kami berkomunikasi dengan beliau-beliau yang sebetulnya kami rindu suatu ketika jika ada pertemuan-pertemuan seperti ini. Terus, kemudian juga bagi sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang lainnya yang biasa menyaksikan Cirebon TV, itu adalah Masya Allah, terima kasih juga Anda menyaksikan. Jadi sebelum kita melanjutkan, barangkali harus ada di sini. Kita tidak ingin membuat sebuah makalah yang berbeda. Kalau memang tidak ada perbedaan, kita tidak usah melanjutkan. Barangkali saya kembalikan ke moderator tentang saya tadi, bagaimana komentar Ustadz Toharoh tentang kami yang seperti itu. Terima kasih. Baik Ustadz, tadi Buya Yahya telah menjelaskan bahwa diantaranya beliau senang dengan sholawat nariyah, suka dengan maulid Nabi, bertawasul kepada Nabi di saat hidup juga di saat Nabi meninggal, dan senang dengan dunia tasawuf. Nah mungkin di sini Buya minta dikritisi, adakah dari yang dilakukan oleh Buya itu satu katakanlah yang belum dilakukan, yang tidak dilakukan oleh para apa syirik, apa bid'ah, apa tidak, begitu kan? Iya. Silakan Ustaz. Ya, saya senang sekali dialog seperti ini ya. Kita istilahnya enjoy ya, kita enak ya. Kekeluargaan ya, bahkan bukan hanya sekedar kekeluargaan, persaudaraan seperti ini. Ya saling bertanya, saling memberikan jawaban, solusi ya, saling sharing atau mengisi. Ya namanya manusia, kita tidak luput daripada salah dan dosa ya. Tidak ada kita yang maksum kecuali Rasul saja. Oleh karena itu Allah juga mengingatkan kita untuk saling tawasul hak, saling memberi wasiat atau nasihat dengan kebenaran tentunya, karena mengingat kita semua tidak ada yang maksum. Dan saya sangat menghormati beliau dengan tawaduknya beliau, yakni menyampaikan pertanyaan dulu kepada saya ya, atau tanggapan ya tentang beberapa poin yang disebutkan tadi. Dan sesuai dengan kesepakatan kita, sebetulnya kita tidak ingin melebar pembahasan kita kepada hal-hal yang lain. Yang kita soroti hanyalah tentang ziarah kubur dan tentang tawasul. Adapun nanti tentang maulid, tentang tasawuf, atau tentang macam-macam yang lainnya, insya Allah saya senang sekali untuk bertemu lagi seperti ini. Kita lanjutkan nanti dialognya atau diskusinya, atau barangkali ya obrolannya. Saya kira lebih maslahat. Karena kesempatan kita hanyalah membicarakan sekitar ziarah dan tawasul. Jadi mohon maaf ini kalau saya tidak menanggapi yang masalah mauludnya atau tasawufnya atau nariyaannya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya hanya menanggapi masalah tawasul, dan saya soroti dari pertanyaan atau permintaan saudara saya Buya tadi tentang tawasul kepada Rasul. Beliau mengatakan bahwa beliau atau juga yang lainnya barangkali bertawasul kepada Rasul itu dikala hayatnya, dikala hidupnya, dan juga boleh menurut beliau juga setelah wafatnya, bahwa Rasul boleh bertawasul kepada beliau, kepada Rasul maksudnya. Ini yang beliau ingin mendapat penjelasan kepada saya. Nah sebelum saya menjelaskan, saya pun kembali kepada beliau karena masalah tawasul adalah masalah ibadah, masalah syariat, masalah ibadah gitu. Tawasul adalah masalah ibadah, dan ibadah itu hukum asalnya kita tidak boleh ya, haram kita beribadah kepada Allah kecuali kalau diperintahkan atau disyariatkan. Dan Buya juga tentunya sepakat dengan kaidah usul fikih ini, al aslu fil ibadah mahdzur ya, hukum usul asal daripada ibadah itu dilarang ya, kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkannya. Nah, kita bicara masalah tawasul adalah masalah ibadah. Nah, maka dari itu kalau Buya atau beliau ya, dalam hal ini berkeyakinan bahwa bolehnya bertawasul kepada Rasul walaupun setelah wafat, nah maka saya kembalikan, saya mohon dalilnya dari mana ya, riwayatnya siapa ya, sehingga nanti kita ketemu. Nah, kalau memang ada dalil hadis yang sahih yang membolehkan kita bertawasul kepada Nabi setelah Nabi itu wafat, ya ahlan wa sahlan, saya menerima dengan lapang dada. Kalau memang itu ada hadis, ada riwayat yang sahih atau yang benar penerapannya dan penempatannya atau pemahamannya.
Jadi mohon sebelum saya menanggapi lebih lanjut, saya minta dasar apa Buya ini meyakini bahwa boleh tawasul kepada Rasul setelah wafatnya beliau. Sementara dalam kitab yang saya bacakan tadi tidak boleh bertawasul kepada Rasul ya setelah Rasul wafat dengan dasar hadis tadi. Ya, Umar bertawasul kepada Abbas paman Rasul dikala terjadi kekeringan ya dan ingin supaya diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja tawasul kepada Rasul itu dibolehkan, maka pasti Umar ini tidak mungkin datang kepada Abbas, pasti kepada Rasul saja tawasulnya yang jauh lebih mulia daripada Abbas itu sendiri. Nah, kenapa Umar bin Khattab ini larinya kepada Abbas untuk didoakan oleh Abbas, padahal Rasul waktu itu sudah meninggal dunia. Kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul, ya, kalau saja boleh bertawasul kepada Rasul walaupun sudah wafat, maka pasti Umar lebih tahu dalam masalah ini dan pasti cukup akan bertawasul kepada Nabi itu afdol daripada bertawasul kepada Abbas paman beliau yang masih hidup di kala itu. Nah, ini mohon dijelaskan. Saya sudah menyampaikan dalilnya, tinggal Buya tolong jelaskan dalilnya. Ya, silakan Buya. Jadi untuk mengenai salat Nariyah, Maulid Nabi dan tasawuf itu memang serang aja kami sisipkan itu, karena dalam salat Nariyah itu adalah salawat tawassul. Baik. Beliau belum menjawab, artinya karena belum menjawab, kami meyakini seperti itu dan dalil kita ada dan kita akan hadirkan semuanya. Tapi beliau juga membawa dalil tadi, Ustaz Thaharah membawa dalil. Karena kita prinsipnya harus kembali kepada kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak harus dengan omongan siapapun, begitu ya. Betul. Baik. Maka kita juga mungkin belum dijawab oleh Ustaz Thaharah barang ini. Sebetulnya tidak bisa kita melanjutkan karena kebetulan permasalahannya adalah siapa yang dikatakan dan siapa yang mengatakan. Selama ini adalah yang tersebar di masyarakat adalah bukan orang yang bertawasul mencaci atau mohon maaf atau menyalah-nyalahkan yang tidak mau bertawasul. Akan tapi permasalahannya adalah ada orang yang tidak bertawasul menyalahkan yang bertawasul. Ini kan di masyarakat seperti itu. Sebetulnya memang pertanyaan ini sudah waktunya dan seharusnya langsung dijawab supaya kalau ada perbedaan baru nanti kita datangkan dalilnya. Dan kita akan mengkritisi apa yang didatangkan oleh yang saya hormati Ustaz Thaharah tentang hujah-hujahnya. Gimana Ustaz sebagai moderator, kira-kira benar apa tidak seperti itu? Panjenengan di masyarakat orang sudah mengatakan seperti itu, karena kalau kita kalau ini belum ada perbedaan, kita tidak bisa berdiskusi. Harus ada dijelaskan adanya perbedaan. Kalau kesepakatan alhamdulillah semuanya tadi saya sebutkan sepakat dan banyak mungkin beberapa poin di sini kita sepakat. Cuman adalah harus ada kita cari perbedaan itu, baru kita diskusikan perbedaan ini, nanti kita akan ketemu berjabat tangan yang baik. Baik. Jadi gini, sebenarnya bahwa diskusi yang kita sajikan pada malam hari ini, kita ini mencari titik persamaan tentunya dengan kembali kepada Al-Quran Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, itu yang kita sepakati. Adapun misalnya ketika kita nanti di akhirnya setelah kita kembali kepada Quran, kepada Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah, toh masih terjadi perbedaan, inilah di sini kita butuhkan tasamuh, saling bertoleransi. Yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Thaharah itu bertawasul kepada Nabi yang tadi Buya katakan di saat hidup dan mati. Jadi Ustaz Thaharah minta penjelasan bagaimana seharusnya atau adakah dalil yang berkenaan dengan hal tersebut, artinya dengan tawasul kepada yang sudah mati. Nah, adapun mengenai tadi salat Nariyah, Maulid Nabi dan lain sebagainya itu baik, kita tidak bicara Maulid Nabi tidak. Iya. Baik. Jadi masih belum kita ke situ. Kita akan mengkritisi apa yang dia sampaikan Ustaz Thaharah sekaligus kita datangkan dalilnya. Iya. Ustaz Thaharah membawa tentang masalah ziarah kubur dan nanti kita sekaligus datangkan dalil kita. Bahwa Ustaz Thaharah menyebutkan tentang yang pertama hadis ya, hadis sahih ya. Bahwasanya Allah akan mengutuk orang-orang Yahudi yang membuat masjid ya, kubur mereka adalah sebagai kubur orang nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kesepakatan. Kalau ada orang yang seperti orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, maka terkutuk. Bahkan itu adalah syirik. Akan tapi ini jangan diarahkan kepada orang yang kebetulan masjidnya adalah di hadapannya adalah lahan terbuka untuk kubur. Barangkali itu harus dijelaskan. Artinya ini berbeda kasusnya, apalagi kalau kita membaca hadis yang lainnya, ja'alu tamatila, mereka membuat patung-patung sehingga dikutuk oleh Rasulullah SAW. Mereka membuat patung di tempat kuburan mereka sehingga disembah. Jadi masjid di situ adalah sesembahan. Jadi sangat jelas bukan orang untuk ziarah kubur.
Jadi kalau kita mengatakan terkutuk orang Yahudi membuat kuburan mereka sebagai masjid, lalu kita arahkan kepada masjid kaum muslimin yang di depannya ada kuburannya, maka ini adalah salah. Masjid Nabawi sendiri ada kuburnya, ya. Tapi mungkin semuanya akan mengatakan itu karena menyusul dan sebagainya. Akan tapi ini jelas bahwasanya ada hadis lain, kita bisa membuat hadis ahkam, baik yang ditulis oleh Al-Syaukani ataupun Al-Kahlani dalam Subul Salam. Di situ disebutkan tentang hadis-hadis riwayat yang lainnya, dan riwayatnya juga sahih, bahwasanya di situ dijelaskan mereka membuat patung-patung. Jadi sangat jelas Nabi Muhammad marah waktu itu, mengutuk mereka karena seperti itu. Maka tidak ingin kaum muslimin ada yang membuat seperti itu. Jadi bukan masjid, di depannya ada kuburannya. Kalau kuburan dijadikan masjid, sepakat kita, ini adalah tidak diperkenankan. Kemudian masalah ya, ini untuk lebih jelasnya. Jadi kira-kira praktisnya seperti apa nih Bu ya? Kan tadi menurut Buya bahwa kita sepakat bahwa membangun kuburan seperti Yahudi dan Nasrani. Iya. Nah kira-kira bentuk realnya biar masyarakat itu tidak bingung seperti apa ya. Karena di dalam sebuah memahami hadis tidak boleh dengan hawa kita, tapi harus ada tangkihul manat. Tahqiqul manat. Tahqiqul manat itu kita membaca apa sih dulu yang terjadi zaman Nabi Muhammad, supaya ada gambaran jelas. Kalau tidak, itu akhirnya kita menghukumi dengan hawa. Ini sesuai dengan tafsirannya sendiri. Yang terjadi pada zaman Nabi seperti apa saat itu. Kita tidak akan mengkafirkan kaum muslimin sedunia semuanya gara-gara di depannya ada kuburan. Ya, okay? Jadi ini adalah yang harus jelas. Konkretnya seperti itu. Tahqiqul manatnya adalah bahwasanya pada kisah itu adalah mereka membuat patung-patung dan menyembah patung-patung mereka. Jadi bukan karena ada kuburan di depan sebuah masjid. Baik, ya, itu satu. Bagaimana? Masih banyak. Oh, masih. Dan ini atau dikritisi satu-satu? Ya, satu-satu aja dulu. Gimana Ustaz? Iya, baik. Ya, nanti kita lanjutkan. Menurut persepsi Ustaz Dahar bagaimana? Iya, saya bacakan aja masalah tadi. Ya, memang itu keterangan lain berkenaan dengan mereka membuat patung-patung yang kemudian mereka sembah. Alangkah baiknya saya bacakan dari kitab ini, halaman 24. Di sini dikatakan dalam penafsiran, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian membiarkan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula kalian membiarkan yaitu patung Wad, patung Suwa, patung Yaghus, patung Ya'uq, dan patung Nasr. Ini perkataan umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Fa fi tafsir al-ma'sur an Ibnu Abbas wa ghairihi minas salaf, maka di dalam kitab tafsir al-ma'sur dari Ibnu Abbas dan yang lainnya dari ulama salaf, anha ulail khamsa asma'u rijalin salihin. Sesungguhnya mereka yang 5 tadi yang disebutkan dalam ayat tadi, Yaghus, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr, itu adalah patung-patungnya, nama-nama daripada orang-orang yang saleh min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka mati, syaitan mewahyukan kepada kaum mereka, anin sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansoba, agar mereka memasang di majelis-majelis mereka yaitu patung, ya, wasamuha bi asmaihim, dan mereka memberi nama dengan nama mereka. Fa'alu falam tu'bad, maka mereka melakukan dan mereka tidak patung itu saat itu belum diibadahi. Hatta idza halaka ulaika, sehingga apabila mereka itu mati, generasi awal, wa nasakha al-ilm, dan hilanglah ilmu, ay ilmu tilkas suwar bi khususiha, yaitu ilmu tentang sejarah atau riwayat patung tadi secara khususnya, maka kemudian obidat patung-patung itu diibadahi oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahih dan yang lainnya. Juga Allah berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa, dalam surat Az-Zumar ayat 3. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, sesungguhnya mereka itu hanyalah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin zaman dulu itu tidak merasa dan tidak mengaku kalau diri mereka itu menyembah patung-patung, dan patung-patung itu adalah patung-patungnya orang yang soleh, ya. Fa innaha sharihatun fi annal musyrikina kanu ya'buduna salihin. Bahkan sungguhnya di dalam ayat ini jelas-jelasan menerangkan bahwa sungguhnya orang musyrik, mereka itu dulu, ya, orang musyrik dulu itu menyembah orang-orang yang soleh. Walidzalika ittakhadhuhum wasaita bainahum wa bainallahi ta'ala. Dan oleh karena itu mereka menjadikan patung-patungnya orang yang soleh yang telah meninggal dunia itu adalah sebagai wasait, yaitu sebagai perantara atau tawasul, ya, atau wasilah
bainahum wa bainallahi ta'ala, antara mereka dan antara Allah Ta'ala, dengan mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi sulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, kata mereka, kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li'tiqadihim bi salahihim, karena keyakinan mereka tentang kesolehan patung-patung tadi. Kanu yunadunahum wa ya'budunahum min dunillah. Dulu mereka orang musyrik ini menyeru mereka dan berdoa kepada mereka dan beribadah kepada mereka selain daripada Allah. Tawahuman minhum anahum yasma'un. Kesempatan yang baik sekali. Saya bacakan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir
apa yang beliau katakan tentang masalah itu adalah berhala yang mereka sembah, sedangkan kuburan tidaklah demikian. Maka saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya di dalam menafsirkan surat An-Najm ayat yang ke-18 dan 19. Beliau membawakan atau menukilkan sebuah riwayat ya tentang sejarah Tuhan Uzza yang disembah oleh orang-orang Arab itu. Seperti apakah bentuknya Tuhan Uzza ini? Ya. Maka saya bacakan Ali bin Abbas wa Mujahid wa Rabi' bin Anas ya dari Ibnu Abbas, dari Mujahid, dari Rabi' bin Anas, annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya maaf saya ralat bukan Tuhan Uzza, maksudnya Tuhan Lata ya. Tuhan Lata adalah salah satu tuhan yang disembah oleh orang-orang jahiliyah dulu. Annahum qara'u Al-Lat, sesungguhnya mereka membaca ya Al-Lat bitasydid ta dengan tasydid ta-nya, wa fassaruhu, dan mereka menafsirkannya bi annahu kana rajulan yaluttu lil hajiji fil jahiliyati as-sawi. Karena sungguhnya Lata ini adalah seorang lelaki yang kebiasaannya adalah menumbuk ya, gandum untuk disedekahkan kepada para jamaah haji di zaman jahiliyah dulu. Falamma mata, ketika si Lata atau lelaki tadi yang dermawan tadi mati ya, setelah mati akafu ala qabrihi fa'abaduhu, mereka itu beriktikaf, artinya mendatangi kuburannya, kemudian melakukan amalan-amalan ibadah ya di kuburan itu, ala qabri, atas kuburan tadi, fa'abaduhu, maka mereka menyembahnya atau beribadah kepadanya. Jadi dengan sebab ya kuburan yang jadi kuburannya orang yang dermawan, yang soleh, yang dia itu gemar untuk infak, sodako kepada tamu-tamu Allah jamaah haji saat itu, pasti umat juga cinta kepadanya. Nah, dikala mati ini orang yang saleh, kemudian dikubur. Nah, kuburannya didatangi oleh orang-orang, kemudian mereka iktikaf di sana, ibadah di sana, dan itulah mereka berarti kemudian terjadilah penyembahan terhadap Tuhan Lata. Jadi Tuhan Lata itu jangan dikira bentuknya adalah berhala dari batu, bukan, tapi berupa kuburan. Ini yang perlu kita sehingga harus hati-hati. Makanya Nabi itu sebelum wafatnya mengingatkan para sahabatnya supaya hati-hati sama kuburan. Jangan seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mengkultuskan kuburan para nabi dan orang-orang yang soleh, dijadikannya tempat untuk peribadatan mereka di kuburan-kuburan itu, yang sehingga ya terjerumuslah mereka kepada kesyirikan dan dilaknat serta dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, dan sungguh pada saat ini di zaman sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang bahkan ya melakukan yang demikian, apalagi tentunya orang-orang yang awam ya yang nggak ngerti. Dan insya Allah untuk orang yang ngerti barangkali ziarah kubur karena ngerti ilmunya, ngerti syariatnya, insya Allah aman dari masalah itu. Tapi kita bicara orang-orang awam, kalau kita biarkan tidak kita ingatkan seperti itu, tentunya kasihan, mereka akan terjerumus. Maka dari itu saya ingin dan saya sangat cinta kepada mereka, tidak ingin mereka itu celaka atau terjerumus. Maka saya ingatkan dan saya ajak ke jalan yang benar. Inilah ya istilahnya yang diterangkan oleh Rasul, oleh para ulama kita, para salafus soleh, ya para ahli tafsir, ya seperti itu pemahamannya. Dan masalah masjid di depannya ada kuburan juga hadisnya sudah jelas. Nabi melarang kita sholat menghadap kuburan, dan Nabi melarang kita duduk di atas kuburan atau menginjak kuburan. Itu larangan secara syariat. Kenapa? Dzari'ah atau saddu dzari'ah itu mencegah ya, jangan sampai terjadi kesyirikan ini menimpa sebelum terjadi, dicegah dulu. Nah ini namanya saddu dzari'ah dalam istilah syariat. Ya, jangan kita biarkan seperti itu. Ya, karena tidak aman untuk terjerumus pada kesyirikan, bahaya kan begitu. Nah, baik, terima kasih. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Adapun misalnya masih ada titik perbedaan pada pemirsa Cirebon TV, silahkan saudara-saudara bisa memilih mana yang terbaik menurut saudara. Insya Allah penjelasan dari Buya sudah cukup jelas mengenai hal ini. Penjelasan dari Ustaz Toharo juga sudah cukup jelas. Sekarang ini ada yang selanjutnya tadi. Ini yang biasa terjadi di masyarakat itu. Jadi di masyarakat itu kan ketika hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat atau di hari apa, mereka rame-rame gitu pergi ke kuburan, mereka berziarah, kemudian mereka di sana membaca Al-Quran di kuburan. Sementara di dalam hadis tadi yang saya dengar bahwa tidak boleh membaca Quran di kuburan, dan saya yakin Buya juga sepakat. Bagaimana menurut Buya dengan tanggapan orang-orang yang baca Quran di kuburan? Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Ada sambungannya dengan yang disampaikan tadi, karena masjid juga sekarang masjid di Indonesia adalah di depannya kuburan. Dilarang sholat ke kubur sudah jelas ulama. Kalau kita baca syarahnya hadis, itu adalah bukan hanya sholat menghadap, bukan sholat menghadap ke kubur, tapi dijadikan kubur itu kiblat. Kalau menghadap ke kubur kebetulan, memang tempatnya di situ atau kuburannya di depan, itu bukan, tidak ada kita menghadap. Ada kita paham masalah sutrat musola. Tidak sengaja gitu ya? Bukan sengaja, artinya memang tidak berniat untuk menghadap ke kubur atau mengagungkan kuburan dengan sholatnya. Itu sudah sangat jelas. Jadi tetap kita tidak masuk di dalam babnya. Karena yang kita bahas adalah bagaimana masjid itu, yang ditanyakan adalah masjid. Jadi kalau menyembah, kemudian yang disampaikan kepada Ustaz Tohro juga terima kasih dari Ibnu Katsir, tetap bahwasanya di situ ada penyembahan. Yang namanya Lata itu disembah. Jadi tapi masjid dengan kuburan tidak ada sesembahan di sini. Agar adapun masalah Saddud Dhara'i, Nabi Muhammad sendiri tetap mengatakan ziarah kubur. Nabi Muhammad memerintahkan ziarah kubur. Jadi ada ziarah kubur yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur yani ala wazurah fa inna tudakumul akhirah. Mereka ziarah kubur mengingatkan kematian. Kalau memang Saddud Dhara'i, mestinya Nabi Muhammad melarang sekaligus tentang ziarah kubur ya, agar tidak sampai seperti itu. Jadi ceritanya setelah orang itu meninggal, iktikaf, ya'bud, setelah iktikaf di kuburan lalu menyembahnya, bukan ziarah dan bukan menjadikan masjid. Jadi tetap tidak ke tempat yang kita persoalkan, yaitu masjid di depannya kuburan. Tetapi tetap bahwasanya masjid dengan kuburan, asalkan masjidnya itu adalah masjid sendiri, kuburan sendiri, itu adalah jelas, itu adalah sangat diperkenankan. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi apa yang disampaikan Ustaz Tohro, mohon maaf, jadi belum masuk kepada apa yang kami kritisi tadi, tetap masih agak aja belum tepat. Jadi ada sesembahan di situ, ada penyembahan. Kemudian juga ada iktikaf. Kalau orang sholat di masjid di depannya ada kuburan, sama sekali barangkali lupa dengan kuburannya. Kemudian masalah baca Quran di masjid, masya Allah di kuburan. Kita ingin bertanya, dari mana pelarangan itu? Membaca Quran boleh di mana saja. Memang riwayat-riwayatnya itu adalah di mana saja. Adapun kalau dalilnya adalah satu haram membawa dalil tentang wala taj'alu buyutakum qubura maqabira. Itu adalah tentang agar kita memperhatikan rumah, agar jangan rumah itu kayak kuburan. Tapi di sini tidak ada larangan membaca Al-Quran di kuburan. Dari mana larangan itu? Sementara melarang ini harus ada jelas, ada nasnya. Kalau memang kita kembali kepada kitab sunnah Nabi, tidak ada larangan. Tidak ada larangan membaca Al-Quran di atas kuburan. Bagaimana dengan terang-terangan kita mengatakan dilarang? Ini yang harus dijelaskan. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Ustaz? Iya, terima kasih. Saya tanggapi dengan masalah tadi. Ini kalau saja ya, masalah membaca Quran di atas kuburan tadi, kalau saja membaca Quran itu tidak dilarang di atas kuburan, ngapain Nabi ngomong-ngomong atau mewasiatkan kepada umatnya jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan? Bilang aja Nabi kepada umatnya bahwa jadikanlah rumah kalian seperti kuburan. Karena apa bedanya antara rumah dengan kuburan? Di kuburan boleh baca Quran dan di rumah juga boleh baca Quran. Ngapain Nabi istilahnya bahasa Cirebonnya kedereng-dereng ngomong kepada istilahnya apa? Kepada umatnya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Nah, dan Nabi menganjurkan di rumah dibaca Quran, di kuburan tidak boleh dibaca Quran. Ini sudah jelas sekali pemahamannya bahwa tidak boleh di kuburan itu membaca Quran. Kalau saja boleh membaca Quran, pasti Nabi bacalah kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan. Karena kuburan juga boleh baca Quran dan rumah kalian juga boleh baca Quran. Jadikan rumah kalian sebagai kuburan atau seperti kuburan. Tidak mungkin Nabi mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kalau saja tadi dibolehkan membaca Quran, ini adalah pemahaman yang jelas, tidak perlu lagi penafsiran dan penjabaran. Ya. Sudah cukup jelas sekali. Kemudian mengenai masjid yang ada kuburan, saya sepakat sekali. Artinya begini, apabila masjid itu dibangun di wilayahnya dan kuburan dibangun tersendiri di wilayahnya, ya, dengan dibatasi misalnya oleh ada jalan atau solokan atau pagar kuburan itu sendiri dipagar, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Kita juga sepakat dengan Buya tadi. Kalau seperti ini artinya mustakil, masjid mustakil, tersendiri, dan kuburan juga tersendiri, walaupun memang ada di hadapan kiblatnya, arah kiblatnya, ya tidak apa-apa karena ada batas, ya, dan di situ akan aman orang untuk terjerumus kepada suatu penyembahan terhadap kuburan itu. Nah, yang kita masalahkan adalah di masjid itu, ya seperti banyak kita dapati di masjid-masjid, subhanallah, bahkan ada kuburannya, orang matinya dikuburnya di dalam masjidnya gitu. Di dalam masjid sengaja, itu ada juga kita dapati. Nah, ini yang sangat kita tidak setuju gitu, sangat kita kritisi. Adapun yang tadi dikatakan oleh Buya tadi, terpisah antara masjid dengan kuburan, walaupun ada di depannya nggak ada masalah. Saya setuju. Karena terpisah itu ya. Selanjutnya nih Buya, mengenai yang sering terjadi juga ini ketika masuk
wilayah kuburan itu kan kita dianjurkan untuk berdoa. Nah, tetapi kadang-kadang ada doa yang memang khusus diajarkan oleh Nabi, seperti kita masuk dalam kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, dan seterusnya. Tetapi ada orang yang sengaja datang ke kuburan untuk berdoa, tidak hanya mendoakan si ahli kubur, tetapi dia berdoa untuk dirinya di dekat kuburan. Nah, hal seperti ini kan tentunya gimana itu menurut syariat Islam? Pandangan Buya gimana tentang hal ini? Ada sambungannya dengan sebelumnya tentang membaca Quran di atas kubur. Barangkali Ustaz Taharah kita minta menghadirkan hadisnya lengkap. Jangan dijadikan kuburan itu tempat hari raya. Kemudian jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Di sini tidak ada ada tandingannya. Artinya di saat jangan menjadikan rumahmu seperti kuburan, sisi lain jangan menjadikan kuburan itu tempat seperti hari raya. Id. Itu apa? Itu harus menjelaskan. Id jangan diartikan orang membaca Al-Quran di situ. Ini kesalahan. Id itu jangan sampai dijadikan namanya. Kalau masalah orang berkumpul mungkin sebab karena dia menjalankan apa yang dianjurkan Rasul untuk melakukan ziarah, tentunya tidak bisa kita salahkan yang demikian itu. Apalagi mengambil satu tempo tertentu dengan tetap menjaga kehormatan orang ziarah. Ini jelas tidaknya apa-apa karena menjalankan apa yang dianjurkan Nabi Muhammad. Maka harus menjelaskan Id ini apa. Supaya sebagian orang mengatakan Id, lah kok membaca Al-Quran di situ seperti hari raya. Ini adalah suatu keboliman di dalam kepada teks hadis Nabi SAW. Jadi bahwasanya membaca Al-Quran kalau jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya ini kok tiba-tiba larangan ya Al-Quran di kubur. Ini membaca Al-Quran dengan sengaja atau tidak disengaja? Ini bukan untuk mengagungkan kuburan. Membaca Al-Quran di mana saja, di jalan, di mana, termasuk di kuburan. Bahkan tidak ada teks. Kalau hanya memahami ini dari mafhum isyarat atau jelas maaf dari segi mana. Kan kita perlu ya, jangan hanya mengatakan jangan jadikan rumahmu kuburan. Sementara masjid itu Id, bukan suruh. Jangan sampai membaca Al-Quran di situ. Id dengan kuburan ada keselambungan. Kemudian di dalam Al-Quran, tapi bacalah di rumahmu itu ayat Al-Quran dan sebagainya. Jadi tetap ini tidak jelas melarang bahwasanya di kuburan itu dibacakan untuk membaca Al-Quran. Karena kita mohon dari lafadznya dulu. Pemahaman ulama juga salafus soleh seperti apa, mereka belum ada yang melarang teks yang melarang seperti itu. Mereka pemahaman mereka adalah ajar begitu saja. Jangan kau jadikan Id ya, tempat ya yang artinya bukan untuk mengingat kematian, karena Id itu melupakan kematian. Jangan jadikan kuburan itu menjadikan kamu lalai akan kematian. Id di sini bisa dimaknai seperti itu sesuai dengan hadis yang disebutkan Ustaz Taharah tadi. Tapi kalau dikatakan membaca Al-Quran ini adalah salah. Kenapa kita membaca Al-Quran yang di situ mengingatkan kita kematian? Jadi ini pelarangan harus jelas. Jadi belum masuk kepada yang disampaikan kalau dilarang baca kubur. Kemudian dari salafus soleh, dari salafun soleh belum mangkul dari Nabi SAW mansus atau dari para sahabat ya, itu tidak ada. Kecuali ada, mohon maaf, mufassirin akhir lah itu ada. Tapi dari ini adalah kejelasan. Kemudian apa yang disampaikan panjenengan sampaikan masalah berdoa tapi bukan untuk ahli kubur. Berdoa di kubur untuk diri sama adalah tidak ada larangan. Bahkan kalau kita datang ke kuburan dengan bertawassul, datang ke kuburan untuk mengingat kematian, plus sekaligus saya adalah untuk memohon kepada Allah, karena kita dianjurkan berdoa kapan saja, di mana saja, apalagi di saat-saat tertentu ziarah kubur. Kemudian saat itu bertawassul, ya, bertawassul kepada orang meninggal. Itu adalah jika diperkenankan dan ada hujjahnya. Hanya bermasalahnya kita belum dijawab oleh Ustaz Taharah. Kita perbedaannya di mana ya? Kita hanya menjawab mengkritisi ini saja. Nah, ini jadi ada hujjahnya dan dalilnya. Barangkali kita sedikit tanya. Berarti nanti kita senang kalau Ustaz Taharah membawa kitab Ibnu Katsir. Nanti kita akan kembali banyak kepada Ibnu Katsir. Artinya Ibnu Katsir jadi pegangan pada titik ini. Ya, jadi Ustaz tadi menurut Buya bahwa penjelasan hadis yang tadi belum lengkap. Jadi mohon di. Iya, terima kasih. Jadi saya perlu jelaskan kembali. Ya, sebagaimana kaidah tadi yang kita sepakati, barangkali Buya juga sepakat ya, bahwa kaidah usul fikih mengatakan bahwa al-aslu fil ibadah mahdzur. Hukum asal ibadah itu adalah dilarang, hukum asalnya, kecuali kalau ada dalil. Nah, sekarang membaca Quran itu ibadah bukan tentunya. Pasti jawabnya adalah ibadah. Nah, dalam masalah ibadah ini adakah contoh atau keterangan atau sahabat atau siapa yang di sana pernah mereka melakukan membaca Quran di kuburan tersebut? Ya, kalau saja ada, kita juga akan menerima karena memang hadisnya sahih atau riwayatnya sahih. Tapi kalau memang tidak ada yang melakukan yang demikian, jadi mohon maaf ya, secara kaidah usul fikih
hukum asal ibadah tidak boleh dilarang, ya dilarang hukum asal ibadah itu kecuali kalau ada dalil yang mensyariatkan. Nah, kemudian saya yang poin yang kedua, masalah tadi Buya menanyakan tentang perbedaan kita tentang tawasul. Jelas sekali dari satu titik perbedaannya. Saya mengatakan bahwa tawasul kepada orang mati itu tidak boleh, ya. Sedangkan Buya mengatakan bahwa tawasul kepada orang sudah mati itu boleh. Ini tak perbedaan kita. Nah, saya mengatakan boleh, saya mengatakan tidak boleh bertawasul kepada orang yang mati itu. Saya sudah memaparkan dalilnya, hujah-hujahnya. Sekarang saya menuntut atau meminta kepada beliau dengan sangat, tinggal beliau silakan, beliau mengatakan bahwa tawasul kepada orang yang mati itu boleh. Nah, ini saya minta dalil-dalilnya. Tinggal enak nanti Buya menyampaikan dalilnya, sahih apa tidak akan saya terima begitu. Ya. Sedikit lagi Ustaz, mengenai tadi orang yang berdoa di kubur, menurut pandangan antum? Ya tadi kembali bahwa kuburan adalah bukan tempatnya untuk peribadatan. Berdoa termasuk ibadah. Iya, gitu. kita khawatir nanti akan terjerumus kepada seperti orang yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani, yang menjadikan kuburan itu adalah sebagai masjid-masjid tempat ibadah mereka. Ini khawatir ke sana. Ya, berdoa itu untuk orang ahli kubur itu bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau di mana tempat. Insya Allah doa kita akan sampai untuk orang yang meninggal dunia. Baik, terima kasih kepada dua narasumber. Waktu kita tinggal sedikit. Untuk sebelum ditutup kami beri kesempatan dulu. Kalau tadi yang memulai adalah Ustaz Toharoh, sekarang saya persilahkan kepada Buya untuk menutup ya beberapa menit. Tausiah terakhirnya sebelum kita tutup. Silakan 3 sampai 5 menit. Baik, obrolan kita berapa? 1 jam setengah atau 2 jam? Sampai jam 10. Kita belum masuk kepada pembahasan. Iya. Artinya masih jauh dari apa yang kita inginkan. Iya. Jadi kesepakatan kita yang pertama tadi sudah jelas tentang masjid tadi. Kemudian Ustaz Toharoh mengatakan kepada kami al-aslu fil ibadah itu mahdur memang. Ibadah itu aslinya dilarang. Saya pikir ini sangat jelas. Al-Quran tidak dilarang dibaca. Al-Quran tidak dilarang dibaca dan ada perintah. Adapun masalah tempat sebebasnya. Kita di atas mobil, di sini. Tidak ada larangan untuk kuburan, tetap umumil adillah. Barangkali harus seperti itu. Kita jangan sampai kita hanya menunduk. Dan juga mohon maaf Ustaz Toharoh, barangkali harus kita cari kalau betul itu adalah disepakati. Kalau ada masjid jadikan kuburan mutlak tidak diperkenankan. Ustaz Toharoh menyebut orang banyak, khawatir ini ada termasuk menuduh orang ya, khawatir di luar ada orang yang ribut. Kalau masjid mauquf, jangankan kok masjid, tanah orang lain tidak boleh kita mengubur di situ. Kalau masjid sudah mauquf, wakaf, lebih jelas. Jadi tidak ada, apalagi dikatakan banyak. Kami khawatir nanti kalimat ini dibayangkan oleh orang, banyak orang di mana barangkali kita tidak ingin ada fitnah ya. Di mana yang ada orang menjadikan masjid itu atau kuburan. Nah itu, masjidnya jadikan kuburan. Tadi katanya orang mengubur di dalam masjid. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Itu mutlak sepakat ulama, wakaf tidak boleh kalau wakaf untuk untuk kuburan. Kalau beli tanahnya sendiri, wakaf untuk kuburan saja. Nah ini harus dibongkar. Saat ini barangkali harus jangan sampai kita hanya mengucapkan kalimat nanti orang pada resah di situ. Siapa kira-kira siapa akhirnya mencari penjahat padahal kita tidak ada penjahat di sini ya. Tidak ada orang yang melakukan itu semua. Insyaallah kaum muslimin
Di tangan saya ada Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, ya, yang telah ditulis oleh Syekh Albani, ya, seorang ulama ahli hadis, imam ahli hadis yang diakui oleh dunia, ya, di saat ini. Mungkin Buya juga mendengar dan insya Allah beliau juga mengakui keimaman beliau dalam masalah hadis. Ini kitab ini pada halaman yang ke-55, Faslur Rabi' Syubuhat wal Jawab 'alaiha. Ya, syubhat-syubhat yang tadi dilontarkan, riwayat-riwayat hadis yang dibacakan oleh saudara kami ini Buya Yahya tadi, ya. Yang pertama asyubhatul ula, hadis istiqaq Umar bin Khattab bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, istisqanya Umar, ya, minta hujan pada Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Umar terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Ini adalah hadis yang dijadikan syubhat oleh orang yang membolehkan bertawasul kepada orang yang mati. Nah, beliau menjelaskan, kalau saja, kata beliau, kalau saja, ya, boleh bertawasul kepada Nabi, maksudnya dengan jahnya, dengan kemuliaannya, dengan kewibawaannya, bukan dengan doanya. Ngapain capek-capek orang buta itu datang kepada Nabi, ya, untuk kemudian menceritakan hajatnya. Cukup di rumah saja, duduk di rumah, dia tinggal mohon sama Allah, bertawasul kepada jahnya Nabi, kepada Rasul, sudah beres. Ngapain capek-capek ke sana? Ini kata Syekh Albani, ya. Jadi beliau menyatakan bahwa binabika di sana adalah bidu'a inabika, takdirnya, ya. Dan ini beliau mengumpulkan riwayat-riwayat yang banyak dari A sampai Z, dikumpulkan semua yang mengisyaratkan bahwasanya binabika tadi bukan maknanya bertawasul dengan jahnya, dengan kemuliaannya dan rupanya Nabi, akan tetapi bertawasul dengan doanya Nabi. Ini bukan kata saya, kata Syekh Albani, seorang ulama ahli hadis. Kemudian dibawakan juga syubhat yang kedua oleh beliau, dan itu semuanya ada dibacakan oleh beliau, ya, Buya, tentang hadis dorir, ya. Ini juga syubhat yang kedua juga dibantah oleh beliau. Insyaallah nanti saya akan memberikan fotokopiannya kepada beliau untuk beliau telah kembali, dan nanti barangkali ada kesempatan untuk dialog lagi ke depan, mangga nanti kita tinggal teruskan. Kemudian syubhat yang ketiga juga menggunakan hadis yang lainnya. Sebetulnya semua beliau rinci penjelasannya dan pendoifannya, ya, dari riwayat-riwayat yang dijadikannya tersebut, ya, yaitu dengan hadis-hadis doif yang berkenaan dengan tawasul. Di antaranya adalah hadis Sa'id Al-Khudri, ya, di mana di sini dijelaskan juga tentang masalah tadi, dan beliau katakan ada rawinya adalah Atiyah bin Sa'id Al-Aufa, ini adalah doif, lemah. Kemudian juga diperenteri lagi, insyaallah nanti akan saya kasihkan kepada beliau untuk beliau baca, barangkali bantahan Syekh Albani ini atau penjelasan Syekh Albani tentang syubhat-syubhat yang digunakan oleh orang-orang yang membolehkan tawasul dengan orang yang mati ini. Demikian, ya. Hadis-hadisnya semuanya ada di sini. Apa yang Buya Yahya tadi sampaikan pendalilannya, ya, berkenaan dengan orang yang mati, tawasul mati, sudah ada di dalam kitab ini, dan bagaimana bantahan Syekh Albani terhadapnya, penjelasannya. Dan alangkah indahnya kalau Buya juga turut membaca kitab ini. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan ada lagi kesempatan untuk berbicara. Masih ada tambahan. Masih ada tambahan, dok. Iya. Silakan, Buya, barangkali mau bertanya. Baik. Belum dijelaskan tentang hadis ini. Sudah kita jelaskan berarti belum tuntas, ya. Artinya kita sudah mendatangkan dalilnya, beliau minta dalil. Artinya dalil ini harus diruntuhkan agar kita datangkan satu lagi dalil. Ustaz Thahara belum meruntuhkan dalil ini. Ini bukan kita anggaplah Ustaz Thahara mengikuti Ustaz atau Syekh Albani. Kan pikir harus kita kembali kepada teks. Syekh Albani adalah seandainya beliau mujtahid, bisa salah, bisa ini. Dan itu adalah takwilan beliau mendatangkan hadis-hadis. Itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita adalah kepada kitabullah, sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kami terus terang tidak berani seperti itu, kami juga nukil ulama. Sebetulnya kita tidak hanya Albani saja, Syekh Albani saja yang kita lihat. Yang lain yang mengatakan itu boleh itu juga lebih banyak. Dan lebih dulu dari Syekh Albani. Termasuk Ibnu Katsir sendiri tentang hadis yang kita sebut dikatakan sahih. Bahkan kemudian lebih dari itu Ibnu Katsir itu di mana? Lanjut dulu. Bidayat, baik. Ya, baik, dulu. Kemudian kita datangkan juga hal yang lain, bukan saja itu. Ibnu Katsir itu meriwayatkan banyak hal
yang sebetulnya sebenarnya gini saja. Itu bab tawasul dengan orang mati. Kalau seandainya ada orang datang ke kuburan, ini ada jawabannya karena ini ada. Kalau ada orang datang ke kuburan mengatakan, "Beri aku ya Rasulullah, mintakan ampun kepada Allah." Itu kira-kira bagaimana hukumnya? Lebih parah mana dengan orang yang bertawasul dengan orang mati? Suatu harap barangkali kita minta. Iya, jelas tidak boleh. Jelas tidak boleh. Tidak boleh. Baik, meminta. Baik, sekarang kita pengen kalau begitu kalau tahqiq Ibnu Katsir orang besar karena ya kebetulan kita membawa juga Ibnu Katsir, kita nambah mau yang lainnya sebab kalau yang lainnya takut tidak beda. Takut tidak sama karena kalau tafsir yang lainnya kita juga membaca suatu hari kebetulan baca kitab yang namanya apa? Ibnu Katsir, tafsirnya Ibnu Katsir. Barangkali bisa dilihat di dalam masalah ayat Al-Quran yang berbunyi Ada. Yang ada. Itu lengkap itu. Fotokopian itu. Lengkap ya. Nah, kita ingat sebuah hadis. Sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi bahwa tentang ayat Law annahum idzalamu anfusahum. Law annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Tawajadullaha tawwabar rahimah. Karena Ustaz Tahara kebetulan juga ngajar tafsir kami dengan tafsir ini. Ibnu Hajar itu Ibnu Katsir itu tentunya kalau sesuatu itu adalah tidak benar, beliau harus ngasih ta'liq. Ta'liq itu apa? Komentar bahwasanya itu adalah tidak benar. Barangkali ayat itu ayat An-Nisa 56. An-Nisa 56 bisa dilihat. Ibnu Katsir adalah muridnya Ibnu Taimiyah. 56 ya. An-Nisa 56. Iya. Bagaimana anunya? An-Nisa. Ya sudah untuk. Kita pengen Al-Nisa 56. Innal takabur bi'ati safar. Kayaknya Al-Anfal. An-Nisa juz apa? Ayatnya bukan ini. Bukan yang dari dibacakan, Bu. Enggak. Kita ingin menunjukkan hujah yang lain. Oh, hujah yang lain. Hujah yang lain, hujah dari ulama. Karena panjenengan mendatangkan Al-Albani, kita ingin mendatangkan yang lain. Kita ingin juz berapa? Juz 3 ya? Juz 2 ya? 56 ayat An-Nisa 56. An-Nisa 56. Baik, di situ disebutkan 64, bukan 56. 64. Baik. Wal annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul wa jadu tawwabar rahimah. Barangkali langsung kita ke ini ya. Baik. Nah. Wal annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahum rasul wa jadu tawwabar rahimah. Yurshidu ta'ala al-usaf wal mujrimin idza waqa'a minhumul khata' wal 'isyan ayyatu ila rasul. Ini petunjuk bahasanya orang yang melakukan kemaksiatan akan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fayastaghfirullah indahu, minta ampun kepada Allah di hadapan Nabi Muhammad SAW. Wa yas'aluhu ayyastaghfirahum, dan minta kepada Nabi Muhammad agar memintakan ampun kepada mereka yang berbuat salah. Fa innahum idza fa'alu dzalika, kalau mereka melakukannya demikian, taballahu alaihim, Allah akan mengampuni mereka. Wa rahimahum, dan Allah memberikan kasih sayang mereka sampai lawajah tawwabur rahimah. Faqad dzakara jama'atun minhum Asy-Syaikh Abu Nasr ibn Sabbah. Ini adalah riwayat, dan beliau mengatakan fi kitab Syamil Hikayah Al-Masyhurah, sebuah kisah yang masyhur. Kisah yang masyhur itu menunjukkan sudah kejadiannya di mana-mana seperti itu. Baik. Dan kalau memang ini adalah batil harus dikritisi. Kenapa dimasukkan dalam tafsir ini? Kenapa tidak mengkritisi Ibnu Katsir? Karena sudah biasa orang melakukan yang demikian itu. Kuntu jalisan 'inda qabrin Nabi. Aku duduk di depan kubur Nabi Muhammad. Faja'a Arabiyyun, lalu datang seorang badui, orang awam. Faqala, berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah, salam sejahtera kepadamu ya Rasulullah." Sami'tullah yaqul, aku mendengar Allah yaqul walau annahum idzalamu anfusahum, sampai akhirat. Qad ji'tuka mustaghfiran lidambi. Aku datang kepadamu ya Rasulullah, aku datang kepadamu ya Rasulullah mustaghfiran untuk meminta ampun, lidambi mustashfi'an bika, minta syafaat denganmu ila Rabbi. Kemudian membacakan ya khaira man tufinat bil qa'i a'dhamuhu fataba man tibuhunna al qa'u wal akamu nafsil fida'u, sampai akhir. Tumban saraf al-Arabi faqalabatni aini faraitu an-nabi fi an-nawm faqala ya Utba al-haq al-Arabi fabasyarahu anna Allah qad ghafara lahu. Ini artinya datang ke Nabi Muhammad bukan saja sekedar mengingat kematian, dan ini tanpa taklik. Tanpa, kalau memang ini syirik besar yang kita katakan itu keluar dari Islam, Masya Allah, Ibnu Katsir akan membiarkan yang demikian.
Jadi perlu kita tidak cukup dengan tulisannya Albani, kita perlu kembali kepada ulama. Sejauhnya kita hanya ingin sedikit luas saja, agar tidak sedikit-sedikit orang harus kita katakan masuk neraka, ini bid'ah, ini sesat. Jadi jelas. Belum lagi nanti tafsir dari yang lainnya. Yang meriwayatkan tafsir ini ada Imam Nawawi, Imam Ibnu Qudamah, kemudian Syekh Mansur Al-Bahuti. Ini meriwayatkan, ini ulama-ulama meriwayatkan kisah ini. Anggap saja ini bukan hadis Nabi, tapi kisah ini menunjukkan apa? Sandarannya apa? Kan begitu ya? Kisah dan beliau tidak ngasih taklek, ini tanggung jawab besar. Apakah kita akan mengatakan Ibnu Katsir juga termasuk orang yang ridho dengan kebatilan? Dan ini tanpa taklek. Baru ada cetakan-cetakan akhir dikasih taklek, dikasih komentar. Cetakan akhir, siapa kita ini? Sementara ini adalah menunjukkan pekerjaan yang sudah umum di kalangan ulama. Itu seorang datang ke Nabi Muhammad seperti itu. Lebih lagi tentang tawassul, hadisnya tadi sangat jelas. Jadi mohon kalau kisah Albani kita baca, akan tadi baca yang lainnya. Kita tidak bisa menafsir hadis sesuai dengan hawa. Kemudian kita harus membedakan tentang tawassul bid-du'a dengan du'a bit-tawassul. Ini harus dibedakan. Yang kita bahas adalah du'a bit-tawassul dan yang disyariatkan. Kita berdoa sambil bertawassul membawa orang yang soleh, orang ulama, Nabi Muhammad. Kalau tawassul bid-du'a jelas. Tapi doa bitawassul dan yang diajarkan Nabi Muhammad, dan ini adalah orang yang sering begitu cepatnya mengatakan itu sesat, bid'ah dan sebagainya, sementara dalil seperti ini. Bahkan dalam riwayat ini dijelaskan ya, qad donantu nafsi waji'tuka tastaghfiruli. Aku datang kepadamu untuk kau mintakan ampun kepadaku. Ya Rasulullah sudah meninggal. Ini banyak riwayat yang semacam ini. Jadi bagaimana? Mohon jadi begini Ustaz. Soalnya kami ingin menghadirkan. Jangan kita sempit kepada satu ulama saja yang kebetulan Albani kebetulan, mohon maaf, beliau punya hutang banyak terus melukai kaum muslimin dari buku-bukunya. Dan kita hadirkan satu persatu, dan beliau melukai juga Ibnu Taimiyah, mengatakan tidak perlu dianggap hadisnya, dan ini dalam kitab sahihnya. Mereka Albani itu mencaci hampir semua orang. Ibnu Taimiyah dikatakan la yu'tamad fit tashihi idza aradta an ta'tamid farji ila kitabi. Sampai tidak dikatakan teman-teman, tidak dianggap tasihnya Ibnu Taimiyah. Coba pengikutnya kira-kira marah atau tidak? Ini memang barangkali Albani disingkirkan dulu bukunya, kita baca bukunya ulama-ulama. Adapun masalah pengakuan dunia, semoga ini adalah wallahualam salah betul. Ini maksud kami apa? Kita tidak cukup dengan bukunya Albani. Kemudian masih banyak hujah-hujah yang lainnya. Insya Allah kita akan datangkan. Intinya apa? Ya Ustaz, kita tidak mudah mengatakan orang seperti ini masuk neraka, sesat. Masya Allah, kita ingin bersatu agar tidak ada permusuhan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kepada Ustaz Bahar untuk mengkritisi. Saya tanggapi dari apa yang mengenai keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir ini amat sangat salah kalau dikatakan semua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya periwayatannya semuanya sahih, karena Imam Ibnu Katsir tidak mentaklik atau tidak menjelaskannya. Ini sangat tidak benar sekali, karena betapa banyak hadis-hadis riwayat yang Israiliyat, yang juga dhaif dan lemah, beliau bawakan juga di dalam tafsirnya. Jadi tidak semua riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu semuanya sahih 100%, 100%. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat ini, kemudian gara-gara tidak menjelaskan ini sahih apa tidak, ya, atau membiarkan begitu saja, berarti ini Ibnu Katsir setuju. Tidak demikian konsepnya, ini nggak benar. Jadi yang benar adalah Imam Ibnu Katsir membawakan bagus sekali tafsirnya, ayat dengan ayat, kemudian dengan riwayat, bahkan ya, sampai perkataan sahabat atau tabi'in beliau bawakan. Ya, dengan di sana banyak beliau tidak mentashih hadis tersebut, begitu saja membawakan riwayat. Oleh karena itu kita perlu juga hati-hati dalam istilahnya artinya untuk mensensor riwayat-riwayat yang ada dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ya, tidak semuanya sahih. Nah, kemudian juga yang kedua mengenai bagaimana Syekh Albani dianggapnya mencaci maki Ibnu Taimiyah, ini adalah suatu perkataan yang tidak mencaci, mengatakan merendahkan tentang takhrij hadis. Lalu merendahkan tentang takhrij hadis. Ya, ada saya tidak sampai seperti itu. Karena beliau juga adalah ulama dan ahli ilmu, ya, tahu menghormati ulama-ulama yang sebelum beliau. Ya, dan wajar kalau memang orang terdahulu kemudian salah dalam mentashih, itu hal yang wajar karena manusia tidak maksum. Sehingga didapati dan beliau kita akui ilmu hadisnya, dia adalah berhak untuk mentashihkan hadis, ya, atau mendoaifkan. Ya, dan banyak imam-imam terdahulu yang dinyatakan sahih oleh Imam Tirmidzi misalnya,
atau Imam Al-Hakim yang tasihnya dianggap oleh ahli tafsir itu ada yang mutasahil, ini gampang mentasihkan, padahal nyatanya hadisnya dhaif. Dan tidak mengapa dalam keilmuan hadis, bukan berarti tidak hormat mereka, bukan berarti melecehkan, menghinakan. Kalau ini Imam Hakim mensahihkan hadis, kemudian datang orang kemudian ini mendoifkan, berarti kurang ajar dianggapnya, naudzubillah min dzalik. Ulama tidak demikian akhlaknya. Dan Syekh Albani adalah orang yang sangat tahu tentang bagaimana mereka harus berakhlak dan menghormati ulama-ulama, apalagi Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu mohon jangan sampai hal ini dinyatakan seperti itu. Saya tidak setuju dengan perkataan tadi. Terima kasih. Dan mohon maaf, masih ada kesempatan untuk saya ngomong? Yes. Terakhir ini, Ya. Terakhir, Ustaz. Kalau memang terakhir, ya saya bawakan sebuah koran, ya, koran. Nanti ya, Pak Beliau juga ngomong. Koran dari Republika ini, alamannya B12, ya, terbitan hari Minggu tanggal 9 Mei 2010. Judulnya tentang mu'alaf. Ini menceritakan tentang seorang Yahudi yang masuk Islam. Yani di sini biodatanya saya bacakan. Nama Yosef Cohen, nama Muslim Yosef Al-Khattab, istri Luna Melul, nama Muslimnya Komar Al-Khattab, anak 4 orang, namanya disebutkan di sini, masuk Islam tahun 1994. Di antara di koran ini saya bacakan aja, ya, di alinianya adalah setelah mendalami Islam lebih jauh, Yusuf makin menyadari bahwa dasar ajaran agama Yahudi sangat berbeda dengan Islam. Perbedaan utamanya terletak pada masalah tauhid. Agama Yahudi, kata dia, percaya pada perantara, dan perantara mereka adalah para nabi. Orang-orang Yahudi berdoa lewat perantara nabi-nabi tersebut. Nah, di sini yang menjadi catatan bagi kita, ternyata orang-orang Yahudi betul-betul mereka menjadikan perantara para nabi mereka dalam ibadahnya, dalam berdoanya. Dan Nabi paling tidak ingin umatnya ini menyerupai orang-orang Yahudi. Demikian, saya kembali. Ya, silakan Buya untuk mengkritisi dan kemudian langsung untuk tausiah terakhir dari Buya. Masya Allah, terima kasih. Mohon maaf kami tadi bukan niat mencaci, dan kalimat kami pun kami jelaskan bahwa Syekh Albani ada salah satu catatannya, terburu-buru mengatakan Ibnu Taimiyah tidak tamat fikih hadis. Dalam kitab, dalam sahihnya ada halamannya, kita bisa dikankan nanti. Kita kaget bagaimana kok hanya ingin mengatakan saya lah yang berhak, tapi lalu cukup mengatakan saya. Ini ada, ini teksnya kita bacakan. Mohon maaf Ustaz, kita tidak ingin wa minal ajabi haqqan ayatajarra Syekhul Islam ala inkari hadzal hadis wa taktibihi. Kemudian kulli man waqafa ala hadzal kitab aw ghairihi nam alla yubadir illa amal. Terus terakhir wa qad sahna sabil lidzalika ma'allakna alaihi fama kana tabitan fama kana tabitan al amal bihi wa atu alaihi nawajid. Ini adalah dan itu ada panjang ke belakang bahasanya ada beliau matan yatajarra. Ini adalah kita tidak pengen keluar tentang berbicara tentang Syekh Albani. Artinya mohon maaf Ustaz, kita tidak hanya berpegang kepada beliau saja di dalam urusan bab ziarah kubur dan sebagainya, kita yang lainnya. Kemudian kalau menolak tentang sebuah buku hanya katanya bahwasanya dia bukan maksum, kemudian setelah itu bisa saja dia salah, begitu gampangnya. Kita kajian ilmiah, diselesaikan poin yang kita bahas tadi. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir, yang beliau adalah juga dikatakan alim, muridnya Ibnu Taimiyah, dan beliau mengambil riwayat itu untuk menafsiri ayat tersebut dan tidak mendatangkan yang lainnya. Kalau beliau mendatangkan asal riwayat, barangkali ada cerita yang lainnya, iya, tapi satu-satunya cerita yang dihadirkan untuk menafsiri ayat itu. Artinya, ini kenapa kok tidak khusnudon? Ya sudah, kalau begitu ya itu adalah masalah sederhana yang tawasul dengan orang meninggal. Bahkan kalau datang dengan kalimat seperti itu, arti yang penting meyakini yang kepada Allah. Cobalah jangan sampai kita mudah caci maki. Sebab kalau mencaci maki kita khawatir termasuk mencaci ini secara tidak langsung. Nah, kepada siapa? Ibnu Katsir. Jadi perlu kita itu berhati-hati. Kita ingin bahwasanya yang kita bahas kajian ilmiah kita, ini dalilnya, belum lagi yang lain. Ini adalah pendapat ulama karena Ustadz mendatangkan Syekh Albani, kita seperti ini.